pagi hari ini kita masih diberikan satu kesempatan lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami masih diberikan satu kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, beribadah di rumah-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Bapa. Biarlah kami layak saat ini menghadap hadirat-Mu yang kudus. Biarlah kami layak menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan
percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami Bapa yang masih belum sampai di tempat ini untuk beribadah Bapa. Kau mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka ya Tuhan, untuk boleh datang ke tempat-Mu, untuk beribadah bersekutu bersama, puji dan menyembah Engkau. Apabila mereka dalam keadaan sakit Bapa, Kau menjadi penyembuh bagi mereka Tuhan. Kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi milik dan bagian mereka. Bila mereka dalam keadaan kesusahan, Kau yang membukakan pintu bagi mereka Tuhan. Kau membukakan jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Kau menjadi jawaban bagi setiap mereka Bapa. Apabila mereka dalam keadaan malas Tuhan, Roh yang kudus itulah yang mengingatkan mereka Tuhan, mudahkan kebaikan yang kudus Bapa. Terima kasih hari ini Tuhan, yang menyerahkan dalam tangan pengasih-Mu Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ambil alih ya Allah Roh Kudus oleh kuasa-Mu. Tempat ini milik-Mu ya Bapa. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh intimidasi, roh pikiran melayang-layang, kami hardik di dalam nama Yesus. Kau dari tempat ini yang hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus memimpin tempat ini, memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dan kami rindu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami akan mau lebih lagi bersorak-sorak memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Setiap kita yang bersuka cita sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Dan kita semuanya makin berdiri. Kita akan terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dalam hidupku. Katakan dia gunung batu, dia gunung
Engkau yang memegang setiap kami Bapa. Dan ketika Tuhan berada di pihak kami, tidak ada satupun yang dapat mencelakai hidup kami Bapa. Tidak ada satupun. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah pembela setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa yang
kasih buat pagi menjelang siang ini Roh Kudus. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami rindu firman itu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami dikuatkan, kami dipuaskan, kami dimampukan untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Coba kita baca firman Tuhan dalam Markus 10. Markus 10 ayat 43. Markus 10 ayat 43. Demikianlah firman Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 43. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Ini firman Tuhan ini sangat berbeda sekali dengan keadaan dunia. Kalau firman Tuhan berkata hari ini adalah, kalau kamu mau menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Berbeda. Sangat berbeda dengan keadaan dunia yang sesungguhnya. Kalau dunia ya, kalau menjadi besar ya pasti besar. Kalau besar itu pasti dihormati. Kalau di dalam saat datang ke satu pesta, kalau kita besar, kalau kita kaya, baju kita harganya mahal, sepatu kita harganya mahal, para panitia undangan apapun pesta itu pasti melihat. Pasti yang paling hebat itu pasti duduknya di depan. Sudah disiapkan kursi yang bagus untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya di bumi ini. Itulah perbedaannya. Kalau hebat menurut dunia, pasti dihargai di muka umum. Itu hebat secara finansial, hebat secara ilmu, hebat secara kedudukan. Contoh, kalau seperti tadi saya bilang, kalau ada seorang anggota dewan, entah siapa, entah menteri yang datang ke dalam satu pertemuan, kemungkinan besar para panitia itu kiri kanan, muka belakang ada yang mengantar, ada yang mengarah. Itulah hebatnya dunia. Tidak sama sekali dengan Tuhan. Tuhan berkata di sini, kalau kau menjadi besar, apa katanya? Hendaklah kamu menjadi pelayan bagi semua. Wow. Kalau dunia, kalau kita besar, kita dihormati, kita dihargai. Kita dituntut untuk datang, untuk duduk ke depan aja. Karena saya pernah menjadi penerima tamu. Apa itu istilah bagusnya apa? Usher. Saya pernah usher 10 tahun. Jadi semua saya tahu jemaat-jemaat yang kaya, yang miskin, ya maaf, yang tidak, yang mungkin stroke, sakit, semua saya kenal semua. Tapi kalau ada orang yang datang, orang kaya, pasti kita sambut dengan semua tim-tim yang ada. Silakan duduk Bapak. Itulah dunia. Kalau kita ingin dimegahkan oleh dunia, kalau kita ingin sama dengan dunia, maka seperti itulah keadaan dunia. Sekali lagi, berbeda jauh dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Satu di langit,
satu di bumi. Itulah bedanya perintah Tuhan, keadaan yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan keadaan yang diinginkan dunia di dalam kehidupan kita. Bedanya langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya, kalau bedanya seperti itu, kalau mengikut Tuhan, kalau kau menjadi besar, kata Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Markus ini, kau harus menjadi pelayan bagi semua. Kan beda. Tadi kalau kau besar, kalau kau menjadi, kau akan diantar, kau akan dihormati orang. Tapi di sisi lain, di Markus ini berkata, kalau kau ingin menjadi besar, kau harus menjadi pelayan. Seperti apa sih keadaan pelayan? Kita bisa tahu pelayan itu sama dengan pembantu. Pembantu itu seperti apa? Kalau di zaman Romawi, pembantu itu adalah budak. Sekarang mungkin tidak ada lagi, karena kenapa? Ada HAM di situ. Nanti sedikit kalau diomelin sama tuannya mungkin ya dilaporkannya bisa. Tapi kalau zaman dahulu, seorang budak tidak ada punya hak. Hidupnya tidak ada punya haknya. Sedikit pun tidak ada haknya untuk bertanya. Kok begini Tuhan? Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Karena dia budak. Itulah keadaan dunia. Itulah keadaan manusia yang zaman sekarang ini. Tidak ada harganya. Kalau kita mau menjadi yang terbesar di antara, kata Tuhan, di antara murid-muridnya, di antara kita di sini, kita harus menjadi hamba, pelayan. Ada lagi satu katanya, jadi keset, diinjek-injek. Keset itu untuk apa? Keset itu menghalangin debu. Coba tadi kan ada keset di depan kan, kita kesek-kesekkan dulu kaki kita. Supaya apa? Debu nggak masuk. Kalau kamu menjadi besar, kata Tuhan, jadilah keset. Beda kan? Tadi kalau besar dihargai, dihormati, itu menurut versi dunia. Tapi kalau menurut versi Tuhan, kalau kau menjadi besar di antara kamu semua, kamu harus menjadi keset. Enak nggak sih jadi keset? Enak lah ya. Enggak, kata Matthew. Tapi puji Tuhan, kalau kita sudah menjadi keset, kalau kita sudah menjadi hamba, ingat, Tuhan kita cuma satu, itu di dalam kekristenan. Artinya apa? Kita tidak membutuhkan lagi hal-hal dunia seperti penghormatan, seperti diagung-agungkan, datang diantar duduk. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, perintah Tuhan kepada murid-muridnya, itu tidak perlu. Itu tidak penting bagi kepercayaan, bagi iman percaya orang Kristen. Sesungguhnya tidak perlu. Tapi masih ada kan sampai sekarang? Ya masih ada. Coba kalau pendeta besar aja datang, oh pasti beda penyambutannya dengan pendeta yang enggak punya mobil. Pendetanya naik motor kusem lagi, jaketnya, bajunya pakai ransel lagi, dia datang kan. Kan dulu pernah jadi namanya jadi asal, kita lihat pendeta datang, pakai ini, pakai apa, pakai motor, shalom katanya kan. Itulah dia. Kalau kita lihat di situ, maka kita salah.
lihat ke situnya. Tuhan bilang jangan lihat ke situ. Kalau kau mau menjadi besar, jadilah engkau manusia hamba. Hamba tidak ada harganya. Hamba tidak ada haknya untuk bertanya. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan sudah menebus kita. Kita dulu adalah salah satu budak. Budak dosa. Tapi puji Tuhan saat ini kita sudah ditebus 2000 tahun yang lalu, 32 tahun yang lalu. Ini 2023 kan? 2023 tahun yang lalu Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Perbudakan Tuhan sudah berikan kita kemerdekaan. Yang artinya kita menjadi budak dosa. Apakah masih ada budak dosa sekarang? Ya tetap ada. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja di atas kehidupannya, percaya. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Yesus Kristus. Berarti secara implikasinya orang yang belum mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja atas kehidupannya masih budak dosa. Itu dia. Masalahnya sekarang Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi hamba. Hamba di hadapan Tuhan adalah biji mata Tuhan. Dasar katanya hamba adalah doulos. Jadi yayasan ada doulos namanya, itu adalah hamba. Hamba itu tidak nggak ada haknya sebenarnya di dalam kehidupannya karena hamba. Pembantu. Kalau di bangsa Israel dulu, di zaman Israel, hamba itu tidak ada bangsa Israel jadi hamba. Yang menjadi hamba mereka, yang menjadi budak mereka adalah bangsa-bangsa yang sudah. Yang paling nyata sekali adalah bangsa Ai, yang datang kepada Joshua, kami sangat jauh Tuhan. Kami sangat jauh datang ke bangsa ini. Jadikanlah kami menjadi budakmu yang mengangkat yang menimba air, karena waktu itu udah pasti belum ada listrik. Namanya di padang gurun nggak ada listrik, harus menimba itulah yang digali oleh Abraham di tanah Kanaan. Nggak ada harganya bangsa Ai di hadapan bangsa Israel. Karena kenapa? Karena mereka sudah bikin komitmen, kami menjadi hambamu, biar kami menjadi budakmu. Karena mereka takut. Inilah yang mau Tuhan katakan saat ini. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, kalau kita mau menjadi yang terbesar di dalam pelayanan kita, sekali lagi dengan segala hormat, anggaplah ini kita sebagai pembantu yang tidak punya hak untuk bertanya. Kalau begitu, siapa yang menghargai kita toh? Iman percaya kita kepada Yesuslah yang sudah memerdekakan kita. Biarlah di hadapan manusia sebagai hamba Tuhan, anggap tidak ada harganya. Mau itu pendeta besar, mau itu pendeta kecil, kalau dia respon firman Tuhan hari ini, jadilah hamba. Kalau kita mau menjadi hamba, penilaian kehidupan kita,
penilaian iman percaya kita, biarlah nanti di akhir daripada kehidupan di takhta pengadilan itu, Tuhan bilang, "Dom Jones, masuklah, ikutlah, masuklah ke pintu gerbang pesta yang meriah. Karena di dunia engkau sudah menjadi hamba, di dunia engkau sudah menjadi keset." Kalau kita sebagai hamba Tuhan, sebenarnya inilah perilaku yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hal-hal yang wow, bukan. Yang ingin Tuhan katakan hari ini, jadilah hamba, lepaskan hakmu atas hidupmu. Begitu juga dengan saya. Kalau kita belum bisa melepaskan hak kita sebagai hamba, maka kita belum sebagai hamba Tuhan. Ayat 44 berkata, Markus 10 ayat 44, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Untuk semuanya. Jadi bukan di dalam satu sisi saja. Oh iya lain, oh ini hamba Tuhan. Oh kalau nanti dia datang, kalau dia ini, bukan. Kadang-kadang kalau di pesta kami, di adat kami orang Karo, kadang-kadang dia kadin bubu, kadang-kadang dia anak beru, kadang-kadang dia jadi tuan di pesta, kadang-kadang dia yang menjadi pelayan di pesta. Nah, berbeda dengan firman Tuhan. Untuk semua hal. Kalau di adat orang Karo enggak. Kadang-kadang dia sebagai dihormati di dalam pesta. Sangat dihormati karena dia adalah sebagai, kalau orang Batak bilang hula-hula, kalau orang Karo bilang kalimbubu. Penghargaannya beda, tempat duduknya beda. Kalau dia sebagai boru di dalam pesta itu, tempatnya di dapur. Tapi kalau dia sebagai hula-hula di dalam pesta itu, tempatnya ada tikar putih. Itu mahal itu tikar putih itu, kecil tapi bagus. Itulah kalau dunia berkata ada perbedaan. Tapi kalau di dalam firman Tuhan hari ini, tidak ada kau sekali di atas, tidak ada kau sekali di bawah, tidak ada. Semua hal jadikan dirimu menjadi hamba. Amin. Firman Tuhan ini berat-berat memang kalau di GPI Taman Eden ini ya. Sulit sebenarnya untuk mencernanya. Tapi itulah karakter Kristus. Karena saya tambahin sedikit di ayat daripada 45 ini katanya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani semua umat manusia. Pertanyaannya, jadi kenapa kita yang sebagai manusia biasa, yang kita sudah ditebus dosa kita, dari kita lumpur dosa, dari kita budak dosa, Tuhan sudah tebus. Kenapa kita berkata, aku yang the best, aku pendeta hebat, aku pendeta besar, jemaatku sudah banyak. Wow. Tuhan bilang, Tuhan yang kita anggap raja di bumi, raja di surga berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Kalau orang Jawa bilang kewalik, sebenarnya kita yang melayani Tuhan kalau dia datang dari surga. Tapi Tuhan bilang bukan, aku datang melayanimu. Melayani secara
iman, percaya kepada Yesus. Amin. Baik. Sekali lagi di dalam ayat yang 45 ini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk dilayani dan untuk memberikan nyawanya kepada tebusan bagi banyak orang. Banyak orang berarti semua berarti ada dua indikasi sebenarnya di sini. Kenapa katanya semua kepada banyak orang saja? Kenapa enggak kepada semua orang? Bisa nggak kita mengerti hal ini di sini? Banyak orang. Bisa nggak kita pahami bahwa arti daripada banyak orang ini, orang yang percaya saja. Banyak bukan kepada semua orang. Banyak orang. Betapa hebatnya Tuhan Yesus datang untuk menghargai, untuk melayani kepada banyak orang. Tapi dari antara banyak orang itu bisa semua orang kalau dia percaya. Semua orang di bumi ini kalau dia percaya kepada Yesus, dia akan ditambahkan kepada banyak orang. Wow, hebat banget. Hebat, keren. Tuhan gak berkata karena Tuhan tahu dunia semakin jahat. Tuhan tahu, Tuhan paham keadaan dunia. Dan katanya di sisi lain, semakin lama akhir zaman, semakin banyak orang yang tidak ada masuk surga. Ada ayatnya itu. Kalau tidak dipersingkat waktunya, maka itulah. Hebat kan? Berarti Tuhan sudah persingkat waktunya untuk kedatangannya yang kedua. Jadi untuk itu, mari jadikanlah diri kita hamba di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jadikan kita menjadi hamba. Hamba artinya orang yang tidak punya hak di dalam segala hal. Jadi kalau kita dimaki, kalau kita dibenci, kalau kita, biarkan saja. Biarlah pembelaan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan lakukanlah seperti yang Tuhan mau. Gak usah pikirkan orang lain, gak usah pikirkan keadaan. Asal percaya saja, Tuhan pasti tolong. Amin.
bersyukur Tuhan, kami ada di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa siang hari ini Tuhan Yesus, kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pertobatan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami lepaskan roh pengenalan Tuhan Yesus atas bangsa ini. Maka hari ini Tuhan bertambah bilangan orang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk pemerintahan daripada Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan, pemimpin kami ini selalu takut akan Engkau Tuhan. Biar dia Engkau berikan hikmat memimpin bangsa Indonesia ini. Juga jajarannya Tuhan, para menteri Tuhan. Dan roh takut Tuhan ada atas setiap para menteri. Mereka melakukan tugas tanggung jawab dengan jujur Tuhan, dengan adil di dalam nama Yesus. Juga para DPR, MPR, DPD Tuhan Yesus. Bahkan Polri, TNI Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus, biarlah mereka melakukan tugas mereka Tuhan dengan takut gentar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan dalam pekerjaan mereka melakukan dengan bertanggung jawab di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai di gereja ini dengan firman-Mu. Roh Kudus matraikan firman Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami ini menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, di mana kami tidak gila hormat dari manusia Tuhan, di mana kami tidak mempertahankan hak kami, tapi kami boleh Tuhan tunduk kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup kami dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sanggupkan kami melakukan firman ini di sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan di gereja ini, terlebih di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Tom yang sudah menyampaikan, pakai terus Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, supaya orang banyak mendengar firman-Mu Tuhan. Mereka Tuhan diubahkan lewat firman-Mu, mereka diberkati lewat firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu secara rohani dan jasmani. Terus pakai Tuhan menjadi saluran berkat di mana Tuhan utus di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati istri, anak, mantu, cucu dalam segala kegiatan. Tuhanlah membuat berhasil yang dikerjakan tangan mereka dalam nama Yesus. Biar semakin Tuhan mereka bersyukur, bersukacita bahwa Engkau ada, hebat, dahsyat, luar biasa dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, dan terus kami berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan. Biar lawatan Roh Kudus terjadi atas tempat ini. Roh pengenalan akan Tuhan kami lepaskan atas Nusa Indah, atas Singko sekitarnya kota Depok di dalam nama Yesus. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kami yang berharap percaya Tuhan kepada-Mu, tidak ada yang mustahil. Jiwa-jiwa Tuhan di kota Depok ini Tuhan sekitarnya yang belum bertobat, biarlah mereka mengalami pertobatan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja atas kota Depok, membersihkan segala pekerjaan si iblis, si jahat di dalam nama Yesus. Dan biarlah kota Depok bersih di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus bersyukur Tuhan. Kami berkati Tuhan bangsa Israel, umat pilihan-Mu, salom untuk Israel. Biarlah Tuhan Yesus mereka mengaku dengan hati mereka, mengaku dengan mulut mereka, percaya dengan hati bahwa Engkaulah Yesus juru selamat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini sampai saat ini Engkau memberkati, Engkau Roh Kudus yang bekerja. Kami bersyukur. Inilah doa kami, permohonan kami Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Seperti
Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya dan mengucap syukur di hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dengan kuasa pertolongan adalah Roh Kudus. Ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami saat ini dimanapun mereka berada yang tidak bisa hadir hari ini dalam ibadah kami. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesehatan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Lembutkan hati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, supaya dalam ibadah-ibadah ke depan Tuhan kami bisa bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, biji-biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan kesehatan, kami lepaskan berkat, sukacita, damai sejahtera atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan kedua tangan-Mu ke surga yang mulia, kiranya damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupan-Mu, ada di dalam keluarga-Mu. Lumbung-lumbung-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saja yang Kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Percaya dan bawalah pulang berkat itu hari ini. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kisah kasih, berkati kasih.